Pernah dengar soal Gurkha? Banyak salah kaprah soal tentara Gurkha. Mereka datang dari pegunungan Nepal, berasal dari beberapa suku yang tinggal di pegunungan itu. Mereka dikenal sebagai kombatan yang gigih sejak ratusan tahun silam hingga Inggris memasukkan mereka ke dalam dinas militer dalam kesatuan khusus, seperti nama suku mereka sejak 1815. Setidaknya Inggris pernah punya satu brigade dan saat ini satu resimen Gurkha. Hingga kini banyak pemuda di sekitar Nepal yang masih sangat ingin menjadi anggota Gurkha. Sebuah kamp khusus seleksi Gurkha bahkan didirikan di Pokhara. Kamp Gurkha Inggris di Pokhara adalah tempat untuk semua kegiatan penerimaan di Nepal dan bulan Desember, terdapat 310 pemuda yang dipilih. Dari 310 itu, 230 akan dimasukkan ke tentara Inggris dan 80 ke Gurkha Contingent dalam paramiliter polisi Singapura, tulis situs resmi militer Inggris, www.army.mot.uk. Usia para pelamar rata-rata antara 17 hingga 21 tahun. Alasan mereka bergabung tak lain uang yang dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Gaji per bulan serdadu Gurkha itu paling rendah 1.000 pound sterling, sekitar 16.350.950 rupiah dengan masa dinas minimum 15 tahun. Angka itu akan meningkat seiring usia dinas dan naiknya pangkat. Sementara gaji yang diterima jika jadi anggota Gurkha Contingent paling rendah dalam kisaran $1.000 Singapura, sekitar 9,5 juta rupiah. Ya, mereka juga ada yang berdinas untuk Singapura, tidak hanya untuk Inggris. Selain kepada Singapura dan Inggris, ada juga orang-orang Gurkha yang dipekerjakan dalam kemiliteran India dan Nepal. Rata-rata gajinya jauh lebih rendah dibanding dengan Gurkha yang berdinas di militer Inggris dan kepolisian Singapura. Tentara Gurkha bermacam-macam. Yang paling tinggi tingkatannya adalah yang bekerja di British Army, bayarannya selangit. Lalu tentara Singapura, $1.000. Yang paling murah jadi tentara India, hanya $150. Lebih murah lagi adalah tentara kerajaan Nepal, nyaris gratis, menurut John Parker dalam bukunya The Gurkhas, The Inside Story of the World's Most Feared Soldiers, 2005. Sebanyak 200.000 orang Gurkha telah berjuang dalam kemiliteran Inggris dan India. Termasuk dalam Perang Dunia I dan II, atau perang-perang lain yang melibatkan Inggris. Termasuk dalam Perang Malvinas. Tentara Argentina disebut-sebut sangat berhati-hati jika bertemu pasukan Gurkha yang mereka anggap tangguh dan tak kenal ampun. Setelah kemerdekaan India, Gurkha tak hanya jadi bagian militer Inggris saja di luar Nepal, India pun juga punya. Belakangan, dalam kemiliteran Inggris, pasukan dari resimen Gurkha, yang kini masih mereka miliki, diberdayakan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka terlibat dalam operasi di negara-negara Balkan, Timor Leste, Sierra Leone, Afghanistan dan Irak. Meski dianggap sebagai tentara tangguh dan pemberani, dalam situasi damai, orang-orang gunung ini adalah orang yang ramah. Gurkha memperoleh pujian tinggi karena ketenangan, efisien dan pembawaan bersahabat bagi kedua belah dua pihak. Kehadiran mereka di Spurs membantu menenangkan situasi yang sangat berbahaya, tulis A.D. Smith dalam Britain's Brigadier of Gurkhas, 1985. Selain Nepal, Inggris dan India, yang menjadikan orang-orang Gurkha sebagai tentara, maka Singapura juga memberdayakan orang-orang Gurkha sebagai bagian dari kepolisian Singapura sejak 1949. Singapura punya Gurkha Contingent, sebuah pasukan paramiliter yang mirip Brigade Mobil, BRIMOB, di Indonesia. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew begitu takjub pada orang-orang gunung ini. Lee takjub ketika Singapura dalam kerusuhan etnis, di mana polisi dari etnis Melayu menyerang orang-orang Tionghoa dan sebaliknya polisi etnis Tionghoa menyerang orang-orang Melayu. Gurkha di sisi lain, netral, selain memiliki reputasi penuh disiplin dan setia, akui dalam autobiografinya, The Singapore Story, Memoirs of Lee Kuan Yew, 1998. Selain Singapura yang mantan jajahan Inggris, Indonesia yang jadi medan perang dunia II juga jadi daerah yang didatangi pasukan Gurkha. Tentu saja pasukan Gurkha yang datang pada 1945 itu jadi bagian dari militer Inggris yang hendak melucuti tentara Jepang yang kalah perang.